Ya Habib. Gus Dur itu buta, matanya buta Habib. hatinya. Ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba menunjukkan kesaktian dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama NU sesuai dawuhnya Mbah Hasyim. Siapa yang berani ke NU ya akan hancur. Siapa yang berani ke ulama NU akan hancur. Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya sebuah sharing pembelajaran terhadap NU karena saya ada di NU. Kalau non NU merasa apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang kurang benar, kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama yaitu peristiwa Gus Dur. Gus Dur adalah orang NU yang banyak kontroversial, terutama dulu yang paling booming itu masalah Inul Daratista, joget ngebor. Gus Dur sebagai seorang bangsawan Indonesia yang dipegang adalah undang-undang negara membolehkan Inul untuk ngebor. Itu Gus Dur. Sehingga kebijakan Gus Dur yang semacam ini dinilai negatif oleh sebagian habaib. Bahkan Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati. Gus Dur itu buta, matanya buta Habib. hatinya. Ya Habib. Bukankah ini sudah booming umum? Gus Dur itu buta mata, buta hati. Jadi Gus Dur pernah dihujat buta mata, buta hati karena kebijakannya membela rakyat pribumi Indonesia yang mempunyai hak asasi secara nasionalisme Indonesia. Karena secara negara ya itu haknya. Semacam itu. Tapi Allah tidak tidur. Setelah dibully Gus Dur buta mata, buta hati, tidak lama kemudian Habib Rizik Syihab terkena kasus cat mesum dengan Firza Husein. Tuh. Yang kedua, Kiai Said Agil Siraj pernah didebat oleh seorang kiai juga lulusan Sidogiri, yang mana waktu itu akhirnya terbentuklah GLNU, garis lurus Nahdlatul Ulama. Oke, kalau ada bertanya, Ustadz, NU ini siapa yang bisa kita ikut? Ikuti 3: Kiai Haji Lutfi Basari, Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya. NU garis lurus. Karena apa? Yai Said sudah tidak lulus. Anggapannya semacam itu. Pada waktu itu Yai Said sebagai PBNU. Namun hari ini oleh Allah dinampakkan juga bahwa orang yang membuat GLNU ini bertentangan dengan gurunya sendiri, yaitu keluarga besar yang berhormat, keluarga besar Pondok Pesantren Sidogiri yang sudah punya nakobah bahwa keluarga besar Sidogiri adalah keturunan nasab Wali Songo, tidak lewat jalur Mbah Alami, tapi klaim muridnya yang membuat GLNU bahwa keluarga Sidogiri itu bernasab kepada Wali Songo lewat jalur Mbah Alami, bertentangan. Ini sangat berbahaya. Wajib bagi santri yang berseberangan dengan
keluarga besar Sidogiri, turunkan tensinya. Turunkan tensinya, jangan sampai mengotak-atik apa yang sudah ada hubungan dengan keluarga besar dalam Sidogiri. Di dalam berbagai macam polemik nasab ini, jangan sampai nyangkut yang ada urusannya Wali Songo ke Pak Alawi, sudah jangan disebut lagi. Menurut saya gitu sebagai santri. Walaupun santri ini merasa paling benar bahwa Wali Songo itu lewat jalur Pak Alawi, bagi santri Sidogiri tidak boleh mengatakan itu. Sebagai santri orang betul. Tuh. Jadi oleh Allah sekarang diberi ujian karena telah melawan ulama NU, itu versi kami ya, mohon maaf. Selanjutnya yaitu ada dari kelompok habaib yang menentang kepada PBNU yang sekarang. Waktu itu yang runtang-runtung dengan ulama itu anjing, ulama anjing penjilat, sehingga PBNU merasa tersinggung. Memang runtang-runtung dengan Umaro, dengan presiden, orang dekat, sehingga waktu itu PBNU Kiai Haji Yahya Stakuf mengatakan kami runtang-runtung dengan Umaro atau presiden atau pemerintah itu karena kepentingan umat. Ada lagi isu tentang isu yang nadanya itu seperti merendahkan atau menganggap hina, menganggap jelek Umaro. Ya, belakangan ini saya kadang dengar juga ada ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan Umaro misalnya. Nah, ini maksudnya gimana? Ya, maksudnya gimana? Lah nanti kalau Umaronya ternyata ulama juga gimana? Laler kok ngerubung kotoran, kata Muhammad Salamah, lebih menjijikkan kalau ulama ngerubung Umaro. Semacam itu. Ini karena kepentingan umat. Tapi oleh habaib tersebut dikatakan yang runtang-runtung dengan ulama itu jangan diikuti. Sudahlah, pokoknya dihina habis-habisan. Kebetulan PBNU dekat dengan ulama. Sekarang oleh Allah si habaib juga diberikan ujian yang sama, derajatnya sedang diobrak-abrik oleh warga pribumi Indonesia berdasarkan fakta tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tidak sampai di situ. Pernah dari habaib itu mengatakan Gus Muwafiq saat waktu punya kesalahan dibully, suruh nyisir rambutnya dulu, suruh belajar nyisir rambutnya dulu. Orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu. Jadi orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan, biar nggak serem inti. Jadi orang semacam ini, ya intinya jelek lah di pandangan habaib tersebut. Suruh nyisir rambutnya, ada videonya itu. Faktanya sekarang oleh Allah juga dibalas. Gus Muwafiq menyampaikan bahwa tentang mengatakan suruh menyisir rambutnya atau belajar menyisir rambut dulu itu terlalu jauh untuk dibahas. Terlalu jauh untuk dibahas. Kenapa? Sebab Gus Muwafiq itu orang Jawa, yang membuli itu habaib orang Yaman, sehingga tidak cocok. Buktinya sekarang tidak cocok bahwa orang-orang Yaman ini ketahuan hanya mencintai Yaman tapi berada di Indonesia. Apa yang diceritakan? Leluhurnya Yaman, kotanya Yaman. Maka Gus Muwafiq menyangkal Indonesia juga punya yang sakti loh. Ya memang banyak Arya Kamandanu aja sakti, Sri Sibuta dari Gua Hantu aja sakti, Bandung Bondowoso Gatut Koco,
Banyak cerita kalau semacam itu di Indonesia sudah sejak dari dulu banyak. Kesaktian-kesaktian cerita dongeng di Indonesia itu juga banyak. Semacam dongeng yang disampaikan oleh habaib. Ada yang hidup sekian ratus tahun, kuburannya bisa buka kembali. Itu kan dongeng, bisa saja di klan masing-masing. Orang Jawa juga punya semacam-macam itu. Seperti itu, punya Nyi Roro Kidul. Bukan hal asing, tapi karena mereka itu bukan orang bangsa Indonesia, maka mereka mengunggulkan bangsanya, yaitu bangsa Yaman. Siapa yang dikasih nasihat tentang keunggulan bangsa Yaman? Ya orang-orang Indonesia. Seharusnya orang-orang Indonesia ini dinasihati tentang kehebatan ulama-ulama, tokoh-tokoh Indonesia. Tidak diberi nasihat hebatnya tokoh-tokoh Yaman. Kenapa? Mereka itu memang bukan orang bangsa Indonesia, tapi dari keterbelakangan muhibbin dari kaum Nahdiyin, mereka sampai berani mati membela orang-orang Yaman yang sebenarnya mereka itu dikirim oleh penjajah untuk melawan ulama-ulama pribumi Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara membelokkan sejarah, membelokkan nasab, membuat kuburan palsu. Ini adalah fakta. Bagi bangsa Indonesia pribumi yang mempunyai nalar berpikir yang baik, mengikuti perkembangan tesis iman dengan baik, hatinya akan tersadar bahwa kita selama ini sudah ratusan tahun di dalam penjajahan bangsa Yaman. Usut punya usut, ternyata Belanda yang menjajah Indonesia itu genetikanya sama dengan Ba'alwi, dengan habaib. Apa genetikanya? Adalah Yahudi. Profesor Dr. Sunu Bogronyo yang mengaku dirinya adalah Haji Abdul Ghafur, termasuk Van der Burg yang suka mengacak-acak sejarah Indonesia, itu ternyata genetika Yahudi. Dan Ba'alwi itu Yahudanya adalah menemukan genetika Yahudi dari Hadramaut. Ini kemudian yang dibawa oleh Belanda, di framing bahwa mereka adalah cucunya Rasulullah. Indonesia masyarakatnya dibohongi semua oleh Belanda sampai detik ini, susah turun kate. Sadar atau tidak itu? Sahabat muslim dimanapun berada, saya ulangi mengatakan bahwa klan Ba'alawi bangsa Indonesia, klan Ba'alawi di Indonesia ini adalah dikirim oleh Zionis penjajah Belanda waktu itu untuk menandingi perjuangan tokoh-tokoh ulama bangsa Indonesia. Dikirim ke Indonesia dari Yaman, sehingga mereka di Indonesia ini katakanlah pendatang atau imigran setelah kolonial Belanda pulang ke bangsanya. Tinggallah para imigran ini yang dikirim oleh penjajah waktu itu, dan mereka melanjutkan penjajahannya secara akidah di dalam bangsa Indonesia, di dalam syariat Islam. Menjajah secara akidah, secara mentalnya diamankan, mentalnya diba'alawikan. Supaya apa? Mengikuti mereka. Setelah mengikuti, diadu dengan ulama-ulama Indonesia. Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga semua yang terjadi ini menjadi penyadaran bahwa bangsa Indonesia sebenarnya masih belum merdeka sampai hari ini secara mental atau secara akidah. Yang terakhir, keturunan Rasulullah atau dzurriyyat Nabi, keturunan Rasulullah atau dzurriyyat Nabi itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Itu adalah dzurriyyat Nabi, keturunan Rasulullah. Tapi habaib itu keturunan Ba'alawi. Sekali lagi, habaib itu keturunan Ba'alawi
yang ada gelar habaib mayoritas hanya di Indonesia. Secara tes DNA dan kajian kitab nasab, mereka gagal menjadi keturunan Rasulullah dan wajib kita tidak mempercayainya sesuai dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi ingat, kita tidak boleh membenci mereka. Di sini misinya bukan untuk saling membenci. Misinya adalah membenarkan akidah keyakinan orang-orang Nahdiyin pribumi bahwa klan Ba'alawi keturunan Rasulullah, padahal bukan secara kajian kita. Supaya apa? Akidahnya benar. Membela klan Ba'alawi mati-matian yang dikiranya itu dzurriyyah Nabi, ternyata bukan. Itu namanya kita tidak kasihan terhadap bangsa Indonesia kalau tetap membiarkan mereka. Semoga semua ini menjadi penyadaran dan kesadaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.